Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 526. Pada saat ini, Xuanba juga mengerutkan kening. Ada tatapan tajam di antara kedua matanya. Kemudian dia meledakkan semua kekuatan di tubuhnya dan memusatkannya pada artefak tersebut. Ledakan. Saat berikutnya, dia mengarahkan kekuatan ini ke mulut kehampaan yang pecah. Bang! Suara menderu meledak. Ekspresi banyak orang tiba-tiba berubah. Xuanba sebenarnya ingin meledakkan kehampaan. Kekosongan itu akan menghasilkan kekuatan isap yang sangat besar. Banyak orang berbicara, dan hampir pada saat ini, mereka mengetahui niat Xuanba. Kekuatan kehampaan, yang tersebar di dunia, dapat dinetralisir oleh kekuatan spiritual. Tapi bagaimana jika kekosongan itu benar-benar meledak dan kemudian melibatkan Lin Yan di dalamnya? Bahkan jika Lin Yan memiliki konstitusi yang kosong, begitu dia ditarik ke dalam kehampaan, dia pasti akan mati, bukan? Saat mereka berpikir, kehampaan itu benar-benar meledak, dan retakannya menjadi lebih besar, seperti kekuatan isap yang hebat tiba-tiba meledak di kehampaan gelap di dalam lubang hitam, dan kemudian mata banyak orang membeku. Tidak, teriak Lin Jian segera setelah melihat pemandangan ini. Lin Yan sebenarnya tersedot sedikit demi sedikit. Ling Qi tampak pucat. Dia tahu betapa menakutkannya kehampaan itu. Dari tepi luar kehampaan, Anda dapat membunuh semua pembudidaya di bawah alam penyeberangan dewa. Semakin dalam Anda masuk, semakin menakjubkan kekuatannya. Di mata semua orang, meskipun kekuatan Lin Yan sebanding dengan alam dewa, begitu dia terlibat, dia pasti akan mati. Ledakan. Pada saat ini, Xuanba menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan hampir semua kekuatan dalam formasi ke dalam tubuhnya, dan menyerang Lin Yan dengan keras. Bang! Kekuatan ini jatuh secara tidak memihak pada Lin Yan. Darah Lin Yan muncrat, dan seluruh tubuhnya benar-benar tersedot ke dalam kehampaan. Seorang jenius seperti Lin Yan benar-benar mati seperti ini, dan jatuh ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Begitu memasuki kehampaan, tidak ada tulang yang tersisa. Terlebih lagi, kehampaan itu tidak terbatas, dan dikatakan gelap gulita. Tidak ada yang tahu apa yang ada di kedalaman kehampaan. Ini bisa dianggap sebagai salah satu hal yang sangat misterius di Tiangen Realm. Lagi pula, semakin dalam Anda masuk, semakin menakjubkan kekuatan kehampaannya. Legenda mengatakan bahwa bahkan seseorang sekuat Kaisar Agung mungkin tidak dapat memasuki bagian terdalam dari kehampaan. Kondensasi. Tepat setelah Lin Yan ditarik ke dalam kehampaan, Xuanba tiba-tiba berteriak. Cermin misterius di dalam formasi itu benar-benar menembakkan seberkas cahaya yang mendarat tepat di celah kehampaan. Berdengung. Di bawah kekuatan seperti itu, retakan di kehampaan menutup dengan cepat. Setelah beberapa saat, retakan itu hilang. Tidak ada jejak lubang gelap itu. Ada keheningan antara langit dan bumi. Saat celah kehampaan menghilang, ada juga Lin Yan. Jika dia memiliki secercah harapan sebelumnya, tetapi saat kehampaan kembali normal, Lin Yan benar-benar mati. Dia sudah disegel dalam kehampaan. Hanya kultivator yang telah mencapai alam pembunuhan abadi yang dapat melewati kehampaan, menghela nafas sedikit saat ini. Tidak peduli betapa menakjubkannya bakat Lin Yan, sekarang, dia hanya dapat dihancurkan secara fisik dan mental. Ah, Lin Jian, Lin Nan dan yang lainnya meraung saat ini, sangat sedih. Bahkan moral Liu Zongming, Jiang Taimin dan lainnya menghilang saat ini. Saat Lin Yan meninggal, semuanya akan berakhir. Jauh di langit, Xuanba duduk bersila dan mulai berlatih. Kekuatan spiritualnya telah lama habis, jadi dia hanya bisa. Saat dia pulih, itu akan menjadi akhir dari para pembudidaya Lin Yan. Banyak kultivator yang takut dan ingin melarikan diri, namun mereka merasakan formasi besar di Gunung Xuanjing dan telah menutup tempat itu. Wajah mereka menjadi semakin pucat.
Adapun para murid dan tetua sekte Xuanjing, mereka akhirnya menghela nafas lega. Saat ini, fondasi sekte Xuanjing yang berusia 10.000 tahun hampir hancur dalam satu hari. Jika tempat ini bukan Gunung Xuanjing, Lin Yan pasti akan membunuhnya. Sayangnya warisan puluhan ribu tahun sekte Xuanjing terlalu menakjubkan. Banyak kekuatan keluarga memiliki formasi ilahi itu. Tapi sekarang Lin Yan dapat menghancurkan formasi dewa biasa dengan satu pukulan. Sekarang, menghadapi formasi ilahi seperti sekte Xuanjing, Lin Yan akhirnya dikalahkan. Berdengung, jauh di langit, aura Xuanba menjadi semakin stabil. Segala sesuatu mempunyai angka tertentu. Lin Yan dan yang lainnya masih dikalahkan. Sekte Xuanjing masih menjadi penguasa di sini. Persen pembaruan, E4 terbaru cepat F. Tetua Agung, harap bersabar. Saat ini, ada warna cerah di mata Ling Qi, lalu dia berkata. Mendengar ini, Lin Jian dan yang lainnya memandang Ling Qi dengan ekspresi terkonsentrasi. Lin Yan belum mati. Apa? Ini mengejutkan Lin Jian dan yang lainnya. Tapi mereka tidak mengatakan apapun. Apa yang terjadi? Ling Chan juga bertanya. Sepertinya Lin Yan ingin memasuki kehampaan, kata Ling Qi. Dia juga sedikit terkejut dengan ini, tapi saat Lin Yan ditarik ke dalam kehampaan, dia dengan jelas melihat ekspresi yang ditunjukkan Lin Yan padanya. Itu bukanlah perbedaan antara hidup dan mati, tapi senyuman yang meyakinkannya. Mungkin karena pemahamannya tentang Lin Yan, Ling Qi berani mengambil kesimpulan seperti itu. Ini, semua orang juga sedikit terkejut. Lin Yan, apa yang ingin kamu lakukan? Lagi pula, ini adalah token giok yang dia berikan padaku sebelumnya. Ada auranya di sana, dan masih ada di sana sekarang. Nafasnya masih ada, artinya Lin Yan masih hidup. Dan setelah merasakannya dengan cermat, mereka dapat mendeteksi bahwa token giok ini penuh vitalitas dan menjadi lebih kuat. Lin Yan tidak hanya hidup, tapi juga semakin kuat. Hal ini membuat semua orang semakin terkejut. Ini Lin Yan. Anda harus mengetahui metode kultivasinya. Hanya dengan kekuatan yang kuat dan tahan terhadap hidup dan mati dia dapat mengambil langkah lebih jauh saat ini. Setelah mendengar ini, semua orang benar-benar yakin dan khawatir, dan bahkan ada senyuman di bibir mereka. Dia adalah Lin Yan, bagaimana dia bisa mati di sini? Adapun Yin Seng, dia juga menghela nafas sedikit. Untuk sementara waktu, suasana orang-orang ini perlahan berubah. Mereka tidak lagi khawatir, namun berlatih dengan tenang. Di dalam kehampaan, ada kegelapan total. Ini hanyalah tepi terluar dari kehampaan, dan hanya ada penghalang antara langit dan bumi. Namun, penghalang ini hanya dapat ditembus oleh praktisi alam pembunuhan abadi. Di sini, orang biasa hanya akan dibunuh. Namun, Lin Yan berbeda, tubuhnya bersinar terang dan giginya terkatup. Meskipun tubuhnya retak oleh kekuatan kehampaan, ini juga membuat aura Lin Yan semakin kuat. Kekuatan kekosongan di sini berbeda dengan kekuatan di saluran kekosongan. Sekarang, dengan mengandalkan kekuatan ini, Lin Yan telah membuat terobosan lain. Mencapai alam suci dan alam Xiao Cheng. Bahkan tubuh kekosongan ilahi telah langsung mencapai tingkat Xiao Cheng. Dengan cara ini, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan kehampaan dan mampu mengendalikan kekuatan tersebut. Bagi yang lain, kekosongan hanya bisa dilintasi oleh praktisi alam pembunuhan abadi. Namun bagi mereka yang memiliki tubuh kekosongan ilahi, segalanya tampak lebih sederhana. Namun, agak sulit untuk pergi mulai sekarang. Hanya jika tubuh-tubuh ilahi kekosongan dapat mencapai kondisi daceng barulah penghalang ini dapat ditembus. Namun, sangat sulit untuk melengkapi tubuh dewa ini. Hal ini membutuhkan pemahaman yang luar biasa tentang kekuatan kehampaan. Jika itu adalah orang biasa, meskipun dia berada dalam kehampaan,
akan sulit untuk meningkatkan level fisiknya lagi dalam beberapa tahun, bukan? Tapi Lin Yan hanya punya waktu beberapa jam. Dia tahu bahwa jika dia tidak keluar, Ling Qi dan yang lainnya akan dibunuh sepenuhnya olehnya ketika Xuanba mendapatkan kembali kekuatannya. Berdengung. Pada saat ini, dia sedang duduk bersila di pinggiran kehampaan. Dia tidak berani melangkah lebih dalam. Meskipun dia menerobos dengan bantuan kekuatan kekosongan di area ini, kekuatan kekosongan di area ini tidak dapat lagi menyakitinya sama sekali. Tetapi semakin dalam dia pergi, semakin berbeda, misterius dan kuat kekuatan dari kekosongan tersebut, kosong menjadi. Lin Yan tidak berani mengambil risiko, dan dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Saat ini, dia menatap dengan kedua matanya, melihat segala sesuatu di ruang virtual ini. Kemudian mata dewa itu meledak, melepaskan cahaya kemasan. Mata ini sangat dalam dan sepertinya mampu melihat arti sebenarnya. Di bawah mata ini, pergerakan kekuatan kehampaan secara bertahap dirasakan olehnya. Dalam hal pemahaman, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan Lin Yan? Terlebih lagi, dia telah memasuki kedalaman kehampaan sebelumnya. Sangat jelas tentang kekosongan. Ditambah dengan mata dewa saat ini, hanya masalah waktu sebelum dia dapat mengendalikan kekuatan ini lebih jauh. Ledakan. Di Gunung Xuanjing, sebuah suara tiba-tiba muncul dari Xuanba. Ketika suara itu jatuh, banyak orang yang melihat ke atas. Xuanba, aku khawatir dia sudah memulihkan 50% kekuatannya sekarang, kan? Dia baru saja menelan banyak pil. Sekarang 2 jam telah berlalu. Meskipun pil ini tidak lemah, pil ini dapat memulihkan 50% kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa keterampilannya kuat dan bakatnya sendiri tidak lemah. Bagaimanapun, Xuanba adalah orang terkuat di bidang ini sekarang. Pada awalnya, Penatua tertinggi Ge Qing mengejutkan semua orang, tetapi ditekan oleh Xuanba dengan bantuan artefak dan formasi Gunung Xuanjing. Apalagi Lin Yan meninggal lagi. Meskipun pertempuran ini sangat merusak vitalitas Sekte Xuanjing. Tapi saya khawatir setelah ini, tidak ada yang berani menghadapi Sekte Xuanjing lagi. Di atas langit, semakin Xuanba berperilaku seperti ini, Liu Zongming dan yang lainnya menjadi semakin cemas. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Banyak orang bahkan merasa tidak nyaman. Kamu tidak bisa terburu-buru. Seorang lelaki tua melihat formasi dengan ekspresi terkonsentrasi. Formasi seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka hancurkan. Oh, saya tidak menyangka kita hanya selangkah lagi. Banyak kultivator menghela nafas. Jika Lin Yan sedikit lebih kuat, merekalah yang akan berhasil kali ini, bukan? Setelah mengucapkan kata-kata ini, orang-orang ini juga menunjukkan tanda-tanda putus asa. Di kejauhan, mata para penonton terfokus. Tentu saja, mereka bisa melihat ekspresi wajah orang-orang ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Kalau begitu, ayo kita bunuh dia. Jiang Taimin mengertakkan gigi dan berkata, itu benar, keluargaku dan Sekte Xuanjing sedang berselisih satu sama lain. Daripada menunggu Xuanba pulih dan membunuh kita, akan lebih baik bagi kita untuk membunuh beberapa anggota Sekte Xuanjing lagi. Dengan cara ini, bahkan kalau kita mati, tidak akan rugi. Ucap seorang pria parubaya dengan tatapan seram. Ledakan. Setelah itu, orang-orang ini benar-benar meledakkan kekuatan di tubuh mereka, dan tanpa menunggu untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka, mereka menuju orang-orang di Sekte Xuanjing. Mereka seperti membakar kuali dan menenggelamkan perahu, membunuh mereka tanpa ampun. Hal ini mengejutkan para murid dan tetua Sekte Xuanjing dan memaksa mereka untuk bertarung. Bahkan jika Lin Jian, Hua Yunxing dan yang lainnya saling memandang, mereka hanya bisa dipaksa untuk bergabung dalam pertempuran. Bum bum bum. Saat berikutnya, Gunung Xuanjing meraung lagi. Ho ho ho. Bahkan keras suci berskala emas,
pedang suci harimau, dan binatang suci lainnya telah bergabung, dan aura berdarah yang awalnya tersebar kini menjadi kuat kembali. Faktanya, darah mengalir langsung ke gerbang gunung-gunung Suanjing. Tangga batu gerbang Suanjing berlumuran darah. Pertarungan saat ini terlalu brutal. Banyak penonton yang melihat ke samping. Meskipun ada banyak praktisi di Sekte Suanjing, mereka tidak mampu melawan orang-orang yang putus asa di pihak Lin Yan. Hanya dalam 1 jam, 3.000 orang terbunuh. Di sisi lain, para pembudidaya di pihak Lin Yan, karena putus asa, terpaksa mencapai potensi mereka, dan sangat jarang meninggal. Lin Yan, apakah ini benar-benar tidak ada lagi? Melihat kehampaan, Zhang Yue dan yang lainnya merasa sedih. Mereka mengikuti Lin Yan sepanjang jalan. Lin Yanlah yang merangsang bakat mereka. Lin Yanlah yang memberi mereka obat mujarab, membuat mereka lebih kuat selangkah demi selangkah. Sekarang, menghancurkan Sekte Suanjing sudah dekat. Dan apakah dia benar-benar mati? Sama sekali tidak. Saya yakin dia masih hidup. Bagaimana orang seperti dia bisa mati? Yang Fu berkata, dan kemudian senjata ilahi di tangannya bersinar dengan cahaya dan mengenai sesepuh dari Sekte Suanjing dengan keras. Ledakan. Namun, ada juga orang kuat di Sekte Suanjing. Penatua Hesan dan yang lainnya belum terluka sejauh ini. Ledakan kekuatan mereka yang kuat benar-benar menghadapi Mo Yu dan yang lainnya, dan untuk sementara, mereka menahan serangan Mo Yu dan yang lainnya. Namun, siapapun bisa melihatnya. Meski begitu, Hesan dan yang lainnya tidak bisa bertahan lama. Tapi ada senyuman gila di sudut mulut mereka, lalu mereka melihat ke atas ke langit. Saat ini, cahaya terang sama menyilaukannya dengan matahari. Xuan Ba akhirnya berdiri. Dia dilindungi oleh kekuatan spiritual, dan cahaya ilahi bersinar, dan dia tiba-tiba terbang ke bawah, seperti dewa yang turun ke bumi. Ledakan. Dia melambaikan tangannya sedikit, dan kemudian mengeluarkan cahaya ilahi, yang segera menekan kekuatan Mo Yu dan yang lainnya. Bahkan Mo Yu dan yang lainnya langsung dipukul mundur. Aku tidak menyangka karena kamu orang-orang di Sekte Suanjingku menderita banyak korban. Menatap Mo Yu dan yang lainnya, Xuan Ba berteriak dengan marah. Suaranya seperti bel berbunyi, memekakkan telinga. Kekuatannya. Melihat ini, banyak orang mengangkat alis. Saya khawatir saya telah meningkat sedikit lagi. Meskipun saya masih belum mencapai tingkat kecil dari alam dewa manusia, saya khawatir saya tidak jauh dari alam ini, kan? Padanya dengan cahaya di matanya dan menghela nafas. Pertarungan ini sebenarnya membuat Xuan Ba menyadari sesuatu dan menjadi lebih kuat. Master Sekte Qitian. Pada saat ini, Hesan dan yang lainnya segera berteriak. Ada juga rasa lega di wajah mereka. Xuan Ba akhirnya pulih. Apalagi kekuatannya lebih kuat. Sejak itu, sangat mudah untuk berurusan dengan Hua Yunxing, Mo Yu dan lainnya. Aduh, berbeda dengan ekspresi para murid, tetua, dan lainnya dari Sekte Suanjing, Jiang Taimin dan yang lainnya tampak sedih. Saya berharap saya bisa membunuh lebih banyak orang. Terutama Jiang Taimin, mengertakkan gigi. Saat itu, begitu banyak orang di keluarga Jiang yang terbunuh, tetapi sekarang, dia hanya membunuh 2 penatua dan selusin diaken. Namun, itu sepadan. Saya telah melakukan hal yang begitu kuat dalam hidup saya. Liu Zongming juga menghela nafas. Namun ada kesedihan di mata mereka. Setelah mereka meninggal, keluarga mereka mungkin akan terlibat, bukan? Sayang sekali. Bagaimanapun, Sekte Suanjing lebih baik. Saya khawatir Xuan Ba ini akan, kata kultivator Saint Realm yang gemuk dari puncak gunung di kejauhan. Xuan Ba ini akan segera mati, dan dia masih ingin memiliki masa depan. Kamu bodoh, tapi kamu benar-benar bodoh. Pembohong tua itu melirik ke kehampaan, lalu menatap pria gemuk besar itu dan berkata, "Kamu,
Kultivator tingkat Sein yang gemuk dan besar ini tiba-tiba menjadi sangat marah. Tetapi ketika dia melihat orang yang berbicara, dia hanya bisa menelan amarahnya hidup-hidup, dan kemudian berkata, "Mata mana yang kamu lihat bahwa Xuan Ba akan mati?" Kedua mata melihatnya, tidak peduli dengan kemarahan pria gendut di alam suci ini. "Saya, orang kuat di Saint Realm, masih ingin Anda memberitahu saya hasil pertempuran ini." Pria gemuk besar itu berteriak lagi. Tapi pembohong tua itu sangat meremehkan hal ini. Melihat tampilan ini, kultivator tingkat Sein yang gemuk dan gemuk juga berkata, "Jika Xuan Ba benar-benar mati, saya akan mengakui bahwa saya adalah keledai yang bodoh, tetapi jika dia masih hidup dan sehat, saya akan berdiri di sini tanpa bergerak. Bagaimana kalau kamu mengambil tindakan?" Pembohong tua itu menatap ke arah kultivator Saint Realm yang gemuk. "Haha, oke." Mendengar ini, orang suci bertubuh besar dan gemuk itu sangat bersemangat. "Semuanya, tolong berikan kesaksian untukku. Aku tidak akan membiarkan orang tua ini melarikan diri bersamaku nanti. Lakukan ini." "Baiklah." Penjudi tua itu melihat pria gendut itu tampak seperti orang bodoh, matanya tiba-tiba berbinar, lalu dia berkata, "Kamu sudah tua sekali, siapa yang kamu panggil kakak dan adik? Aku belum setua itu." Mendengar perkataan penjudi tua itu, lelaki gendut itu tiba-tiba mencibir. Hal ini membuat penjudi tua itu tenggelam sejenak, lalu berkata, "Cucu." Puff. Mendengar gelar tersebut, pria gendut itu semakin geram. Orang tua ini bahkan lebih buruk dari pembohong tua tadi. Ledakan. Untuk sesaat, dia sangat marah dan ingin mengambil tindakan terhadap penjudi tua itu. Tapi dia sama seperti pembohong tua itu. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, kekuatan spiritualnya tidak bisa menyentuh lawannya sama sekali. Yang paling aneh adalah penjudi tua ini tidak memiliki energi spiritual apapun di tubuhnya. Seolah-olah dia adalah orang biasa. Tapi teknik tubuh ini terlalu luar biasa bukan? Tidak ada kultivator Saint Realm yang bisa mengejar ketinggalan. "Ahem, aku tidak akan memanfaatkanmu lagi. Sebut saja kamu keponakan tertua." "Aku bilang keponakan tertua," kata penjudi tua itu. "Ups." Pria gemuk di Saint Realm terengah-engah, dengan ekspresi tidak berdaya. Yang lain menatap mereka dan menganggapnya lucu. "Orang-orang memanggilmu saudara, tapi kamu memandang rendah mereka karena sudah tua. Saat ini, sepertinya tidak ada salahnya jika orang bertingkah seperti orang tua dan memanggil Anda cucu atau keponakan. Karena kamu dan aku, seorang teman lama, sudah bertaruh, kenapa kita tidak bertaruh juga?" Penjudi tua itu menggosok tangannya dengan keras dan berkata seolah tangannya gatal. "Kamu ingin bertaruh juga?" Pria gendut Hejiu jelas tidak menyangka kalau lelaki tua ini sebenarnya ingin bertaruh juga. "Benar, ayo lakukan ini. Jika kamu memiliki harta di tubuhmu, kamu bisa memberitahuku. Aku berani bertaruh denganmu bahwa Xuan Ba ini akan mati nanti." Mendengar ini, pria gendut Hejiu berkonsentrasi. Walaupun orang ini terlihat bodoh, dia tidak bodoh sama sekali. Sebagai seorang kultivator alam suci, berapa banyak dari mereka yang bodoh? Dia melirik mereka berdua dan merasa mereka ditipu. Kemudian dia melihat ke arah Xuan Ba di udara dan tidak berpikir ada sesuatu yang bisa membunuhnya. Sekarang situasi pertempuran ini sangat jelas. Di bidang ini, tidak ada yang bisa menandinginya. "Oke, aku berani bertaruh, tapi aku khawatir kamu tidak mampu membayar taruhannya. Aku akan menjadi orang suci yang kuat pada usia 30. Tahukah kamu bahwa latar belakangku tidak luar biasa, dan harta karun di dalamnya jenazah saya tidak boleh." Fei Hejiu berbicara sambil menepuk-nepuk perutnya yang bulat, seolah-olah dia sangat bangga dengan perut ini, yang dapat menunjukkan temperamennya yang kaya. Wow, begitu Hejiu selesai berbicara, penjudi tua itu memiliki sesuatu di telapak tangannya.
Seberkas cahaya memancar. Kemudian beberapa ramuan ajaib muncul. Serta banyak senjata ajaib. Sebenarnya, aku masih punya banyak senjata ajaib, tapi aku hanya takut membuatmu takut, kata penjudi tua itu, bahkan berpikir bahwa artefak dan ramuan ajaib hanyalah barang biasa. Taruhan? Aku yakin, aku bertaruh pada 2 artefak. Pada saat ini, pria gemuk besar He Jiu tiba-tiba berbicara. Bagaimana mungkin dia tidak bertaruh pada taruhan semacam ini yang menurutnya pasti menang. Tapi ini juga membuatnya sedikit terkejut dengan asal-muasal penjudi tua ini. Siapa orang ini? Dia terlihat sedikit dia tidak memiliki aura tetapi memiliki begitu banyak harta. Mungkinkah dia berasal dari keluarga perampok makam? Tanda tanya. Bahkan jika sosok yang lebih tua pindah, dia menuju ke sini. Keluarga perampok makam adalah orang-orang yang sering menggali kuburan orang. Mereka tidak memiliki keterampilan lain dan dapat berlari dengan cepat. 5. Lihatlah kisah nyata, dolar versi G-Bab F%, lagi pula. Para penggarap yang ahli menggali kuburan orang dan kuburan leluhur harus dikejar dan dipukuli setiap hari. Oleh karena itu, keterampilan gerak mereka sangat luar biasa dan kecepatannya tidak tertandingi. 1. Kamu berasal dari keluarga perampok makam, begitu pula seluruh keluargamu. Menatap Yue Lao, penjudi tua itu langsung mengutuk. Ini mengejutkan banyak orang. Yue Lao adalah orang yang sangat dihormati. Namun, saat ini, penjudi tua itu tidak menganggapnya sama sekali. Yue Lao juga sedikit malu, namun pada akhirnya dia tidak mengambil tindakan melainkan berkata, kalau begitu saya juga akan bertaruh. Saya akan bertaruh 10 pil suci kelas 9, 3 artefak, dan 30 artefak suci kelas 9. Petik 2. Mengejutkan sekali berbicara seperti ini. Pertaruhan besar. Ini juga mengejutkan. Yue Lao pasti marah. Tapi dia juga harus tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa mengejar penjudi tua itu sebabnya. Wosh! Mendengar Yue Lao banyak orang setuju untuk berpartisipasi dalam taruhan. Selain itu, mereka berdiri di posisi yang berbeda dan mengepung penjudi tua dan pembohong tua, takut mereka tidak akan mengakuinya nanti. Mereka semua adalah sampah dan sampah, tumpukan besi tua bersama mereka. Dan pembohong tua itu memberikan prioritas utama, tanpa tekanan sama sekali, bahkan mengeluarkan labu anggur dan mulai minum. Mendengar perkataannya, paru-paru banyak orang akan meledak. Banyak dari mereka yang bertaruh. Tapi ada artefak, dan ada banyak senjata suci dan ramuan suci bermutu tinggi. Ini dianggap harta karun di dunia luar. Tapi dalam kata-kata pembohong tua ini, apa lagi yang bisa mereka katakan tentang sampah? Tanda tanya. Kesenangan hidup adalah perjudian. Dan bahkan jika saya ingin berjudi dengan mereka untuk mendapatkan harta karun, mereka sangat miskin sehingga saya tidak mampu membelinya. Kata penjudi tua itu. Apa-apaan ini? Setelah mengatakan ini, orang-orang yang hadir semakin tercengang. Masing-masing dari mereka terkenal, dan mereka pasti orang kaya dan berkuasa. Mendengus. Hal ini membuat banyak orang marah, dan bahkan ingin mengambil tindakan terhadap mereka. Namun, ekspresi Yue Lao menjadi kental, dan kemudian dia berkata, saya ingin melihat mengapa mereka memiliki kepercayaan diri seperti itu, dan karena ini adalah permainan judi, tentu saja lebih baik bisa meyakinkan orang. Sekarang setelah yang lebih tua berbicara, semua orang telah menahannya. Dan mereka memandang kedua orang ini dengan sedikit geli di mata mereka. Sayangnya, kedua lelaki tua ini melihat sekeliling seolah-olah mereka mengalami keterbelakangan mental. Umum. Pada saat ini, Xuan Ba berdiri dengan bangga di udara. Dia mengulurkan telapak tangannya, memadatkan kekuatan spiritualnya, dan seluruh formasi ilahi sekte Xuanjing diaktifkan kembali. Kekuatan agung memenuhi segala arah, menjadikannya seperti dewa yang menentukan nasib semua orang. Saat ini,
Ada rasa dingin di sudut mulutnya. Ledakan. Kekuatannya meraung, dan saat dia membalikkan telapak tangannya, kekuatan itu tiba-tiba meledak dan jatuh ke bawah. Melihat ini, ekspresi banyak orang menjadi tegang. Mereka tahu bahwa ketika kekuatan ini jatuh, mereka pasti akan mati. Jika mereka memiliki kekuatan spiritual yang cukup, banyak kultivator mungkin tidak dapat menolaknya. Tapi sekarang, mereka telah bertarung selama 1 jam lagi, dan kekuatan di tubuh mereka telah lama hilang. Oleh karena itu, saya hanya bisa melihat listrik padam. Namun, saat ini, dalam kehampaan, mata Dewa Lin Yan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia akhirnya menyadari misteri kekuatan kehampaan. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan kehampaan ke segala arah mengalir karena nafasnya. Tertawa, lalu Lin Yan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sebuah celah terbuka di kehampaan. Memanggil. Kemudian, sosoknya keluar dari kehampaan. Saat ini, dia kebetulan melihat kekuatan Xuan Ba jatuh. Oleh karena itu, sosoknya bergerak dan jatuh secara tiba-tiba. Pada saat kekuatan itu jatuh, dia memadatkan kekuatan spiritual di tubuhnya dan melawan kekuatan tersebut. Selesai. Sosok Lin Yan sangat cepat sehingga banyak orang tidak melihatnya. Yue Lao dan kultivator lain yang sedang menonton menatapnya dan diam-diam berpikir. Pertarungan ini harus berakhir di sini, bukan? Tidak, mengapa ada aura lain? Mengapa aura anggota keluarga Lin masih ada? Pada saat ini, Yue Lao dan praktisi jiwa kuat lainnya adalah yang pertama merasakannya. Bahkan Xuan Ba, yang berada di udara, tiba-tiba tampak stagnan. Matanya terbakar dan mengejutkan. Cek cek cek. Akhirnya, semua cahaya menghilang. Sesosok juga muncul. Lin Yan. Apakah dia masih hidup? Ini. Banyak orang menatap pemandangan ini dengan ekspresi berbeda. Namun tidak ada keraguan bahwa mereka sangatlah kompleks. Hanya mereka yang merupakan kultivator dari alam pembunuhan abadi yang dapat melewati kehampaan. Dia hanya berada di alam yang mulia. Dia cukup beruntung untuk tidak mati. Bagaimana dia bisa keluar darinya? Dan berkata dengan nada lesu. Ya, kenapa begitu? Kata pria gendut He Jiuye. Keledai bodoh. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Karena kamu tahu bahwa Lin Yan memiliki tubuh dewa kehampaan, kamu harus tahu bahwa tubuh ini dapat mengendalikan kekuatan kehampaan, kan? Pembohong tua itu menatap He Jiu dan berkata. Pada saat ini, He Jiu tidak marah, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika dia memiliki tubuh ilahi dari kekosongan dan mengendalikan kekuatan kekosongan, lalu kenapa? Paling-paling, dia tidak akan dibunuh oleh kekosongan untuk waktu yang singkat, tapi dia keluar dari situ. Haha, orang tua ini tidak mengeluh sama sekali ketika dia menyebutmu bodoh. Bagaimana jika fisik ini sukses besar? Kata penjudi tua itu. Tubuh dewa yang kosong telah selesai. Hal ini mengejutkan semua orang dan membuat mereka merasa luar biasa. Bahkan, PR tercepat baru, naik. Jika tubuh dewa kecil, Anda dapat mengontrol kekuatan kehampaan. Jika tubuh dewa telah berkembang sepenuhnya, Anda dapat menggunakan kehampaan, dan Anda dapat dengan mudah melewati kehampaan. Yang lama kata penjudi lagi. Meski tidak bisa dilakukan, untuk dapat melintasi kehampaan dengan santai seperti di alam pembunuhan abadi, tetapi memiliki fisik yang kuat berarti memahami esensi dari kehampaan. Tidak sulit bagi seorang kultivator seperti ini untuk keluar dari situ. Tubuh ilahi kekosongan sangat menakutkan. Mendengar ini, banyak orang menarik napas dalam-dalam. Bahkan Yue Lao dan yang lainnya tampak takjub. Dalam hal ini, bahkan jika Lin Yan bertemu dengan Raja Dewa yang kuat, meskipun dia tidak bisa bertarung dengannya, dia akan dapat melarikan diri dengan mudah, bukan? Bagaimanapun, dia memasuki kehampaan dan Raja Dewa tidak dapat menemukannya. Namun,
Penjudi tua dan pembohong tua tahu bahwa jika seorang penggarap alam suci ingin melintasi kehampaan, bahkan jika dia memiliki tubuh dewa ini, itu akan menghabiskan banyak kekuatan. Bagaimanapun, ini eksklusif untuk para penggarap alam pembunuhan abadi. Namun penjudi tua itu masih berkata, fisik Void adalah salah satu dari 10 fisik terkuat di alam Tiangen. Saya tidak tahu berapa banyak kultivator yang ingin membangunkan fisik ini, tetapi mereka tidak pernah mampu melakukannya. Jika ada dari fisik ini terbangun, tidak terkecuali, telah menjadi orang kuat di dunia. Untuk sesaat, dia menatap Lin Yan dalam-dalam. Perasaan familiar menjadi semakin kuat. Ini membuatnya merasa jika dia tidak bertemu Lin Yan, dia akan bertemu dengan leluhur keluarga Lin. Kalau tidak, mustahil untuk memiliki perasaan akrab seperti itu. Saya juga pernah membaca di sebuah buku kuno bahwa hanya ada satu orang di antara puluhan atau bahkan miliaran orang di dunia yang telah sadar akan kekosongan konstitusi. Hanya makhluk seperti itu yang bisa disebut sebagai kekasih Tuhan, pria itu berbicara. Yang lain tampak terkejut, mereka hanya tahu sedikit tentang fisik ini. Tapi saya juga mengerti bahwa orang seperti itu mungkin akan terbang ke angkasa di masa depan, bukan? Yaner, bagus sekali. Pada saat ini, Lin Jian menatap Lin Yan, penuh kejutan. Adapun Jiang Taimin, Liu Zongming dan lainnya, mereka juga tersenyum setelah sedikit terkejut. Lin Yan masih hidup, jadi pertempuran ini belum berakhir. Siapa yang akan kalah dan siapa yang menang tidak diketahui. Lin Yan, aku tidak menyangka bahkan kehampaan pun tidak bisa mencekikmu. Xuanba menatap Lin Yan dengan ekspresi tegas di wajahnya, fisikmu benar-benar mengejutkan, tapi, aku sekarang lebih kuat. Beberapa menit, akan lebih mudah bagiku untuk membunuhmu selanjutnya. Saat dia selesai berbicara, kekuatan spiritualnya benar-benar meledak, membentuk aura menakutkan di sekelilingnya. Di bawah kekuatan ini, udara di sekitarnya langsung terdistorsi. Sekarang Xuanba telah mencapai level ini, akan terlalu sulit bagi Lin Yan untuk mengalahkannya. Merasakan kekuatannya, kata Yue Lao. Yang lain merasakan hal yang sama. Bagaimanapun, meskipun Lin Yan selangkah lebih maju dari Xuanba sebelumnya, itu hanya selangkah lebih maju. Master Sekte, bunuh dia untuk meningkatkan kekuatan Sekte Xuanjing kita, teriak He San setelah melihat ini. Kekuatan apa yang dimiliki Sekte Xuanjingmu hari ini? Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Yan berkata, dan dia sedikit menekuk jarinya dan langsung mengeluarkan kekuatan, yang tiba-tiba menembus hati He San. Tidak ada yang menyangka Lin Yan tiba-tiba mengambil tindakan dan mengincar He San. Dulu kau memberiku pedang, sekarang aku akan memberimu pedang juga. Setelah kata-katanya jatuh, He San jatuh ke tanah sepenuhnya dengan keengganan yang mendalam di matanya. Dia bahkan menyayangkan kenapa dia banyak bicara barusan. Jika dia tidak mengatakan itu, saya khawatir Lin Yan tidak akan menemukannya, dan dia mungkin tidak mati. Ledakan. Lin Yan membunuh orang yang lebih tua di depan matanya. Bagaimana mungkin Xuanba tidak marah? Pada saat ini, dia mengambil tindakan sepenuhnya, dan kekuatannya mengejutkan segala arah dan membuat seluruh udara bergetar. Banyak orang yang melihatnya, merasa ngeri di dalam hati. Kekuatan orang yang berkuasa di alam dewa sebenarnya seperti ini. Namun, menghadapi Xuanba, Lin Yan memiliki senyuman di bibirnya. Kekuatan di tubuhnya mengepul, dan kekuatan spiritual meraung dengan cepat. Saat ini, banyak orang yang akhirnya merasakan auranya. Lin Yan benar-benar berhasil menerobos. Dan itu telah mencapai tingkat guru suci. Kamu bukan satu-satunya yang menjadi lebih kuat. Teriak Lin Yan sambil menatap Xuanba. Xuanba mengerutkan kening, sedikit terkejut. Namun dia tetap menunjukkan kekuatan itu. Faktanya, senjata ilahi di tangannya sekali lagi meletus dengan lingkaran cahaya, dan seluruh gunung Xuanjing meraung.
Potongan-potongan kecil cahaya ilahi terus berkumpul dan berubah menjadi telapak tangan besar. Ledakan. Pada saat ini, dia bahkan meledakkan tubuh dewanya. Tubuh roh gunung. Dia benar-benar terbangun dengan bentuk fisik seperti ini. Dan sebelum mengambil tindakan, tidak hanya kekuatan Gunung Suanjing, tetapi juga gunung-gunung lain di sekitarnya juga ditarik olehnya dan terkandung dalam telapak tangan ini. Xuanba sebenarnya adalah tubuh dewa berbentuk kecil, mampu memadatkan kekuatan Gunung Sifang. Yue Lao dan yang lainnya berseru dengan takjub. Mereka benar-benar dapat merasakan bahwa sebagian energi spiritual di pegunungan dan sungai tempat mereka berada telah diambil. Ledakan. Saat ini, telapak tangan itu sangat kuat dan mengejutkan. Daerah ini terdiri dari pegunungan yang tak berujung. Memiliki fisik seperti itu merupakan keuntungan besar. Terlebih lagi, ini juga mengandung kekuatan formasi Sekte Suanjing. Lin Yan menatap, mengetahui bahwa inilah kekuatan tertinggi Xuanba. Ledakan. Karena itu, dia juga bergegas tiba-tiba. Segala jenis kekuatan mengalir melalui dirinya. 11 kekuatan fisik meledak dengan cepat. Bang bang bang. Namun, seperti sebelumnya, kekuatan ini terlalu berantakan dan tidak dapat diintegrasikan sama sekali. Setiap kekuatan terus-menerus berdampak pada tubuhnya, menyebabkan dia kesakitan tanpa henti. Bahkan tubuhnya menunjukkan bekas darah, dan sudut mulutnya meluap. Lin Yan mengertakkan gigi dan bersikeras. Dia bisa merasakan kekuatan telapak tangan Xuanba. Jika hanya tinju samsara yang menggunakan kekuatan 10 jenis fisik, saya khawatir ia tidak akan mampu menandinginya. Dia harus mengumpulkan kekuatan 11 kualitas fisik. Ning! Saat ini, Lin Yan berteriak. Kekuatan kehampaan adalah yang pertama meledak, seolah-olah menekan segalanya, membuat kekuatan lain jauh lebih stabil dan tidak lagi tampak kacau balau. Berdengung. Kemudian di bawah tekanan kekuatan ini, kekuatan api, kekuatan guntur, kekuatan angin, dan kekuatan lainnya memimpin dalam kondensasi. Tertawa. Melakukan hal ini saja menghabiskan banyak energi bagi Lin Yan. Wajahnya sepucat kertas, dan dahinya berkeringat. Tidak mudah untuk mengintegrasikan kekuatan-kekuatan ini. Namun, hanya dengan menggabungkan kekuatan ini, Lin Yan membentuk aura menakutkan, menyebabkan udara di sekitarnya tiba-tiba berhenti mengalir. Seni bela diri macam apa ini? Yue Lao terkejut dan bingung. Kenapa aku merasakan aura yang begitu menakutkan? Kata He Jiu. Apakah dia mencoba memadukan kekuatan fisiknya? Beberapa pria kuat melihat petunjuk itu dan bertanya. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Anak laki-laki ini hanyalah sebuah keajaiban. Dia telah membangkitkan begitu banyak fisik. Saya khawatir dialah satu-satunya di dunia yang dapat menampilkan keterampilan bela diri ini. Karena kecuali Lin Yan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang sadar akan dua konstitusi. Terlebih lagi, ada lebih dari 2 tipe fisik di tubuh Lin Yan. Aku benar-benar tidak tahu level apa yang bisa dicapai anak ini di masa depan. Bahkan penjudi tua itu menghela nafas sedikit. Dia telah mengalami terlalu banyak tahun dalam hidupnya. Namun saya belum pernah melihat praktisi seperti itu. Hanya pembohong tua yang sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu. Dia tidak terkejut atau menghela nafas. Tidak ada sedikit pun keterkejutan di matanya. Berdengung. Setelah itu, tubuh Lin Yan bersinar lebih terang. Dan mereka semua berkumpul di tinjunya. Pada saat ini, Lin Yan akhirnya mengumpulkan semua kekuatan dari 11 kualitas fisik ini. Meskipun tidak sempurna, ia tidak dapat mengeluarkan kekuatan maksimal dari tinju samsara ini. Tapi itu 2 kali lebih kuat dari tinju samsara sebelumnya. Bagaimanapun, kekuatan kehampaan itu terlalu menakutkan. Terlebih lagi, Lin Yan masih merupakan penguasa tubuh dewa kehampaan. Ledakan. Kemudian, pukulan dan telapak tangan bertabrakan di udara. Dalam sekejap,
riak energi melonjak dan menyebar ke segala arah. Kecuali sekte Gunung Suanjing, segala sesuatu di 4 penjuru meledak dan dimusnahkan oleh kekuatan ini. Melihat pemandangan yang seperti neraka di bumi ini, banyak orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pertarungan ilahi, sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, Yue Lao hanya menghela nafas. Tertawa. Kemudian semua orang melihat dan melihat sesosok tubuh jatuh di udara. Itu Xuanba. Pakaiannya terkoyak-koyak, tubuhnya berlumuran darah dan daging, dan matanya redup. Hanya ada nafas samar, yang tidak cukup untuk menopangnya di udara. Memanggil. Saat dia jatuh, sosok lain jatuh. Lin Yan tidak jauh lebih baik, dan luka-lukanya sangat serius. Tapi ada pedang di tangannya. Itu adalah pedang kuno yang gelap, bersinar dengan cahaya hitam dan garis-garis misterius. Pedang kuno Taixuan ada di tangan Lin Yan dan tiba-tiba menusuk Xuanba. Lin Yan. Di udara, Xuanba tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia hanya bisa melihat pedang menusuk tubuhnya, dan kemudian menatap pedang yang menusuk tubuhnya. Setahun yang lalu, kamu memfitnahku, merusak reputasiku, dan bahkan menggali tulang suciku dan mengambil darah suciku. Pedang hari ini adalah keuntungan bagimu. Di udara, keduanya terus jatuh. Lin Yan menatap di Xuanba Dao. Puff! Xuanba muncrat darah dari mulut dan hidungnya, dan cahaya di matanya menjadi semakin gelap. Tapi, pada saat ini, sudut mulut Lin Yan terangkat. Kamu memperlakukanku seperti itu saat itu. Hari ini aku akan menghancurkan sekte gunungmu dan menjadikanmu master sekte terakhir dari sekte Suanjing, dan biarkan milikmu warisan nenek moyang hancur di tanganmu. Kau, Xuanba ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Ada kesedihan di matanya. Apa manfaatnya baginya? Jelas sekali bahwa dia tidak akan mati dengan damai. Menjadi orang berdosa dari sekte Suanjing dan orang yang menghancurkan sekte tersebut. Pria ini sangat kejam sehingga dia tidak akan membiarkannya mati dengan benar. Kata pria gendut He Jiu. Untuk sesaat, dia diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan menyinggung Lin Yan, tidak peduli siapa yang dia sakiti di masa depan. Sementara kamu masih memiliki nafas terakhir, aku dapat memberitahumu bahwa setelah kamu mati, tidak ada yang akan mengubur tulangmu, dan tulangmu akan didesis oleh binatang buas. Berdasarkan apa yang telah dilakukan sekte Suanjingmu, area ini mungkin tidak diketahui. Bagaimana caranya? Banyak orang sangat membencimu sehingga kuburan leluhurmu juga akan digali, dan tulang belulang para pemimpin sekte Suanjingmu sebelumnya juga akan digali dan dihukum. Menatap Xuanba, lanjut Lin Yan. Ah! Kamu. Saat ini, Xuanba merasa tertekan. Lalu seteguk darah muncrat. Kemudian dia kehilangan semua harapan hidup. Hidupnya cemerlang dan menakjubkan. Namun bagaimanapun juga, dia tidak bisa lepas dari nasib kematian. Dia sudah mati, mati total. Namun, cara kematiannya berbeda dari yang lain. Awalnya, dia bisa hidup selama 1/4 jam lagi. Tapi dia tiba-tiba marah sampai mati oleh kata-kata Lin Yan. Jenius yang tak tertandingi, alam dewa dan manusia, pemimpin sekte generasi pertama, sebenarnya, sangat marah sampai mati oleh Lin Yan. Banyak orang menatapnya, dengan ekspresi yang sangat rumit di mata mereka.